Setelah Yurie mengetahui identitas dari Yuta, Yurie pingsan dan orang-orang di sana membawa Yurie dan mengantarnya ke UKS. Ayahnya sangat bersemangat menolong Yurie dan berkata kalau orang di belakang Yuta lah yang akan mengantar Yuta ke aula di mana acara itu berada, dan orang itu dengan penuh semangat menerima misi yang sangat berharga ini. Ayah Yuta juga berkata kalau Yuta juga akan tampil di panggung sebagai tamu kejutan. Tentu itu membuat Yuta syok tak percaya. Tapi ayahnya sudah pergi meninggalkan Yuta dan membuat Yuta semakin gugup. Ketika acara itu dimulai, sang MC membuka acara itu dan berterima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir pada acara malam ini, di mana pada malam hari ini mereka akan merayakan film Digital Master Infinite Heavens Arena yang menjadi box office dengan keuntungan 50 miliar yen, dan mereka semua bertepuk tangan. Yuta yang melihat itu merasa sedikit malu. Orang yang mengantarnya merasa sangat tak sabar melihat reaksi semua orang ketika Kamimatsu Sensei hadir malam hari ini. Tapi Yuta tak menyangka kalau banyak orang yang terlibat dalam pembuatan film ini. Ia menjadi sangat gugup dan malu di saat yang bersamaan. Dari pandangan Yuta, mereka semua terlihat elegan, layaknya bangsawan, sedangkan dirinya terlihat dekil dan jelek. Dan MC pun memanggil direktur dari film ini bernama Makoto, dan orang itu naik ke panggung. Makoto menyapa semua orang dan berkata kalau MC salah memanggil namanya. Makoto berkata kalau ia hanya akan menyampaikan secara singkat dan berkata kalau film ini sukses tak lain karena popularitas Digimas itu sendiri. Tapi Yuta lebih kaget karena selama ini ia mengira direktur dari film ini adalah laki-laki, tapi ternyata seorang perempuan. Dan Makoto mengangkat gelas untuk merayakan keberhasilan mereka, dan itu diikuti oleh semua orang. Yuta menjadi sangat terharu dengan kata-kata positif dari Makoto sebelumnya. Makoto juga berkata kalau malam ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial dan bertanya adakah seseorang yang bisa menebaknya. Itu membuat semua orang penasaran siapa orang itu. Yuta menjadi panik, apa jangan-jangan Makoto membicarakan dirinya. Ketika Makoto memanggil tamu yang dimaksud, ternyata itu adalah gadis bernama Alisa. Yuta menjadi sangat malu karena ia kira itu adalah dirinya. Alisa yang masuk ke panggung membuat semua orang kaget tak percaya kalau Alisa datang secara langsung dan merasa kalau Alisa akan bernyanyi secara live. Mendengar nama itu membuat Yuta sadar kalau itu adalah nama yang cukup asing. Setelah live performance itu, Alisa berterima kasih karena sudah mendengarkan dirinya. Yuta baru menyadari kalau gadis yang bernyanyi barusan adalah orang yang membawakan opening dari anime Digimas, di mana Alisa baru aktif selama 2 tahun, tapi ia sangatlah populer. Alisa juga tinggi dan punya aura yang dewasa, dan dengan penampilan seperti itu, tak heran jika ia bisa disebut supermodel. Hanya melihatnya dari jauh, Yuta sadar betapa cantiknya Alisa. Alisa kembali menyanyikan lagunya, di mana yang kalian lihat ini tuh lirik lagunya ya, yaitu lagu penutup dari film Digimas. Dan pria di samping Yuta berkata kalau lagu ini mempunyai suasana yang berbeda dengan lagu sebelumnya. Yuta tak percaya orang sehebat Alisa rela menyanyikan lagu opening untuk karya buatannya. Tak hanya Alisa, Yuta merasa bersyukur dengan bantuan semua orang yang sudah hadir pada malam hari ini. Penampilan Alisa memukau semua tamu undangan. Semua orang merasa senang karena bisa datang pada malam ini. Alisa juga berterima kasih ke Makoto, tapi ia tak bisa menerima semua pujian ini. Makoto juga setuju karena ini semua juga karena kehebatan dari Digimas itu sendiri. Makoto juga berkata kalau malam ini ada tamu yang lebih spesial dibanding Alisa dan memanggil Yuta. Yuta menjadi gugup karena ini pasti kode untuk ia naik ke atas panggung. Dengan penuh tegang, Yuta berjalan sangat pelan. Semua orang kebingungan siapa bocah di sana. Tapi Makoto memanggilnya Sensei dan menebak apakah jangan-jangan itu Kamimatsu Sensei. Makoto berkata kalau ini mungkin baru pertama kalinya mereka bertemu, tapi orang ini adalah sang pencipta dari Digimas, yaitu Kamimatsu Sensei. Alisa yang mendengar itu tak percaya dengan apa yang ia lihat. Yuta mencoba menyapa semua orang, tapi terasa sangat tegang karena semua orang terdiam. Yuta benar-benar sadar kalau ia tak cocok berada di sini, dan tiba-tiba satu gedung menjadi heboh karena kehadiran dari Kamimatsu Sensei. Makoto berkata semua orang pasti heboh karena seharusnya di awal rencana hanya Alisa lah yang menjadi tamu kejutan tunggal. Makoto juga terkejut kalau Kamimatsu Sensei menerima undangannya. Makoto berjalan ke depan Yuta dan menundukkan kepalanya dengan maksud berterima kasih. Sebagai director film Digimas, Makoto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kamimatsu Sensei karena sudah menciptakan karya seluar biasa ini. Itu juga diikuti Alisa yang menundukkan kepalanya sembari memperkenalkan dirinya. Alisa merasa sangat terhormat bisa bertemu orang seperti Yuta dan membuat Yuta bingung harus bersikap seperti apa. Alisa tampak bergetar dan membuat Yuta khawatir dengannya.
dan tiba-tiba air mata menetes yang menandakan Alisa menangis. Makoto pun bertanya kenapa Alisa menangis, tapi Alisa hanya merasa bahagia bisa bertemu langsung Kamimatsu Sensei. Ia selalu menantikan hari ini datang dan tak percaya bisa bertemu dengan orang yang sangat ia cintai. Mendengar itu membuat Yuta kaget dan bingung apa yang Alisa bicarakan. Makoto mengerti maksud Alisa karena Alisa merupakan penggemar terberat dari Kamimatsu Sensei. Itu mengingatkan Yuta dengan Yurie yang juga termasuk salah satu penggemar berat Yuta. Saat Alisa mendengar soal animenya, ia dengan cepat membuat lagu hanya untuk animenya dan meminta director untuk menggunakan lagunya dalam anime. Yuta tak percaya dengan apa yang ia dengar. Alisa berkata kalau Yuta menggerakkan hatinya yang terdalam dengan hanya sebuah cerita yang sangat luar biasa. Ketika Alisa pertama kali membacanya, ia merasakan rasa yang sangat luar biasa dalam hatinya hingga meneteskan air matanya, dan hanya Kamimatsu Sensei lah yang berhasil membuatnya seperti itu. Makoto juga berkata kalau mereka tak memaksanya melakukan semua itu, dan itu berasal dari inisiatif Alisa sendiri, dan semua ini ia persembahkan hanya untuk Digimas. Yuta tak percaya kalau lagu itu ditunjukkan hanya untuk karya buatannya. Alisa dengan penuh semangat berkata kalau Digimas mengubah seisi dunia. Tidak hanya karir Alisa yang sebagai seorang penyanyi, tapi seluruh hidup Alisa semakin cerah berkat tulisan Yuta. Alisa selalu ingin menyampaikan perasaan ini secara langsung dan bertanya apakah Yuta bisa merasakan perasaannya sembari menyentuh dada Alisa. Alisa berkata apakah Yuta bisa merasakan detak jantungnya karena perasaan gembira ini. Dan tentu itu membuat Yuta sangat panik. Sebagai seorang pencipta dan penulis lagu, Alisa sangat menghormati Yuta lebih dari apapun. Mendengar itu membuat Yuta mengerti perasaan itu karena ia juga termasuk salah satu pencipta dan tak menyangka kalau pencipta lain bisa menikmati karya Yuta. Yuta berterima kasih atas perasaan yang menggebu-gebu dari Alisa. Yuta juga sangat menghormati Alisa sebagai pencipta lagu. Lagu Alisa membuat Yuta terharu mendengarnya. Mendengar itu, Alisa semakin mendekati Yuta dan langsung memeluknya sembari berkata terima kasih atas pujiannya. Dada yang menempel itu membuat Yuta semakin grogi dan bingung apa yang harus ia lakukan. Alisa sangat menantikan pertemuan mereka dan merasa sangat bahagia karena berhasil bertemu dengan Yuta secara langsung. Bahkan Yuta juga memuji Alisa. Tentu itu membuat Alisa sangat bahagia. Itu mengingatkan Yuta soal Michiru sebelumnya yang merendahkan Yuta. Alisa dan Yurie adalah orang yang tak menyangkal fakta soal Yuta dan menerima Yuta apa adanya. Yuta juga berterima kasih dengan mendengar kata-kata Alisa membuat Yuta merasa sangat senang. Mengetahui ada orang yang sangat mencintai karya Yuta dan bahkan membuatkan lagu khusus untuknya adalah kehormatan tertinggi yang bisa Yuta dapatkan. Yuta merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Alisa. Alisa tanpa basa-basi berkata kalau ia sangat mencintai Yuta dan mendekatkan wajahnya ke Yuta yang membuat Yuta bingung apa yang terjadi. Dan tanpa waktu lama, Alisa langsung mencium Yuta di hadapan semua para tamu undangan malam ini. Tentu itu membuat Yuta menjadi sangat bingung dan panik mengapa ini bisa terjadi. Dan para tamu undangan lainnya menjadi sangat heboh. Alisa berkata kalau pertemuan kali ini menyadarkan dirinya. Alisa sadar kalau Yuta segalanya bagi Alisa. Dan Alisa sangat mencintai Yuta dan mengajaknya berpacaran. Dan itulah pertemuan pertama kali Yuta dengan seorang penyanyi ternama bernama Alisa Seba. Juga ungkapan cinta pertama yang Yuta terima. Makoto yang melihat itu menggoda Yuta yang terdiam dan berkata sepertinya ini terlalu berat untuk diterima oleh anak SMA. Di lain tempat, Yurie baru saja terbangun setelah pingsan mengetahui fakta yang ia terima sebelumnya. Ayah Yuta merasa senang karena Yurie sudah bangun. Yurie bertanya ada di mana dirinya dan di mana Yuta. Ayahnya berkata kalau Yuta sedang menghadiri pesta dan mereka saat ini sedang berada di UKS. Yurie masih tak bisa tenang mengetahui orang yang ia temui sebelumnya adalah Kamimatsu Sensei. Dan Alisa juga tak percaya dengan apa yang ia alami sekarang. Dan cerita pun berlanjut.